presentasinya juga. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita bahas buku Lean Startup. Bukunya kayak gini covernya dari Eric Ries yang ngarang ya. Ini ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Saya pasang dua-duanya di Learn ya. Terjemahan bahasa buku bahasa Inggrisnya ini dan terjemahan bahasa Indonesia saya pilihin 2 chapter aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini ya, daftar isinya, saya tuh pilihin bab 3 sama bab 6 ya. Yang menurut saya adalah inti pikiran dari Eric Ries ini ya. Nanti kita lihat ya, chapter 3 dan chapter 6-nya beberapa cuplikan ini ya, kalimat-kalimatnya ya. Idenya Eric Ries adalah kalau Bapak Ibu mau mulai startup ya, perusahaan kecil ya, katakanlah nanti lulus ya, lulus kuliah, terus punya ide, oh saya mau bikin usaha gitu ya. Nah, caranya kita memulai usaha ya atau startup itu harus dengan apa kiat tertentu ya, yang menurut si Eric Ries itu kiat ramping namanya. Ya, memulai startup itu harus ramping. Dan idenya dia adalah yang terutama itu di bab 3 dan bab 6 bahwa produk kita itu harus bisa membuat kita itu masuk ke dalam proses belajar secara cepat sehingga kita bisa mulai dengan cepat menerima keuntungan ya, tetapi juga dengan sembari menerima masukan uang ya, itu belajar dengan cepat juga apa yang sebenarnya penting buat eh, customer kita gitu ya. Selamat malam Bu Fitri, senang bisa bergabung. Kita baru mulai bahas teorinya Eric Ries ya. Ini saya kasih lihat lagi covernya, judulnya The Lean Startup, bagaimana memulai startup company begitu ya. Dan menurut dia yang harus dilakukan adalah memulai sesuatu dengan ramping ya. Nah, Bapak Ibu kan juga tahu ya bahwa startup itu biasanya bakar uang dan lain sebagainya. Masalahnya kalau uang itu habis ya, terus habis juga kapasitas untuk menggaji karyawan dan lain sebagainya, terus biasanya bangkrut atau dijual ya. Jadi perusahaan juga banyak yang pokoknya ngambil subscriber dulu ya, terus seolah-olah jadi besar, nanti digoreng dijual. Terus yang penting jual untung terus udah gitu ya. Jadi banyak investor itu yang goreng-goreng perusahaan terus dijual gitu aja ya, atau bakar uang terus nggak bisa untung ya. Nah, Eric Ries ini idenya adalah kalau mau memulai startup harus ramping begitu ya sehingga bisa terima uang, terus tidak menjadi besar, tidak menjadi gendut dengan cepat ya. Artinya dengan demikian uang itu bisa cukup ya untuk bertumbuh pelan-pelan, nggak tiba-tiba jadi gendut dan nggak terkendali biayanya ya. Nah, terus habis itu dengan cepat produknya diperbaiki sehingga dengan demikian eh, apa eh, produknya itu sembari menjadi besar, sembari menghasilkan keuntungan juga. Tapi besarnya jangan mendadak gendut gitu ya. Jadi ramping gitu idenya. Nah, terus ramping itu gimana jadi caranya kan? Masalahnya kan itu ya. Nah, itu yang ide yang diterapkan oleh Eric Ries adalah kita sembari membuka, sembari starting up, kita itu belajar gitu ya. Nah, belajar itu harus ada mekanisme testingnya dari produk itu. Ya, jadi idenya secara sederhana bikin sesuatu yang dia sebut MVP ya, minimal viable product, bikin produk yang paling kecil ya sampai bisa dijual ya. Nah, terus abis itu testing terus ya, apa yang sebenarnya membuat customer itu senang dan tambah. Ya, jadi jangan mau jadi besar dengan tiba-tiba ya, karena jadi besar dengan tiba-tiba itu nggak menguntungkan dan membutuhkan banyak biaya, banyak investasi yang akhirnya cuma bakar uang dan akhirnya ini tidak menghasilkan keuntungan ya, begitu uang yang dibakar habis terus nggak bisa kemana-mana lagi ya. Dan malam ini ya sembari kita baca rumusan dari Eric Ries ya, saya ingin Bapak Ibu memikirkan kalau Bapak Ibu mau bikin startup ya, startup itu startup apa misalnya ya. Dan kalau Bapak Ibu mau bayangkan satu perkembangan yang up to date sekali sekarang adalah ChatGPT. Ya, dan ChatGPT itu bisa punya API-nya ya. Artinya kita bisa mengkoneksi Python misalnya di komputer kita ke ChatGPT ya.
lalu memprogram untuk melakukan sesuatu yang secara spesifik dan khusus terus dijual. Tapi itu apa koneksi API semacam itu ke ChatGPT bayar. Ya, tapi kan kalau kita bisa jualan produknya pakai ChatGPT ya, yang bisa dipakai orang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan, kita bisa dapat terima bayaran juga ya, sehingga terus bisa punya semacam model usaha startup tertentu yang engine-nya di belakang itu large language model ya, semacam ChatGPT itu. Ya, nah, kalau Bapak Ibu mau buat startup dengan cara itu, apa produknya dan gimana caranya? Mungkin itu ide yang cukup baik ya. Nah, kita coba lihat ya chapter 3 ini yang saya pilihkan buat Bapak Ibu baca ya, ada di Learn. Chapternya judulnya Learn ya, pelajari begitu ya. Nah, ini ada beberapa bagian ya. Dia mengklaim, Eric Ries bilang ya, bahwa kesempatan belajar tidak bisa digunakan untuk membayar utang bank, tidak bisa dibelanjakan ataupun diinvestasikan, tidak bisa pula menyerahkannya kepada konsumen dan mitra terbatas ya. Tidak mengherankan bahwa pembelajaran mengandung konotasi negatif di kalangan entrepreneur dan praktisi manajemen. Jadi Riz bilang, ya kalau bikin perusahaan buat belajar, konotasinya kadang negatif gitu ya, karena nggak bisa dibuat apa-apa ya. Tapi justru inti bukunya dia adalah sembari launching produk, harus sembari belajar, dan belajarlah secepat mungkin ngalahin kompetitor yang lain. Gitu ya. Dan caranya gimana? Caranya adalah menangkap indikator apa dari produk kita itu yang benar-benar mengindikasikan konsumen itu pakai dan konsumen itu puas gitu ya. Nah, di buku ini, bukunya sih agak kuno ya, sehingga dia contohnya adalah dia bikin semacam metaverse gitu, tapi yang zaman kuno punya ya, jadi pokoknya bisa punya avatar di dunia apa virtual yang berbeda gitu ya, tapi jauh sebelum zaman ada metaverse ya, pakai teknologi-teknologi yang ada di zaman itu gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi ya. Jadi idenya dia adalah produk itu harus bisa punya kapabilitas untuk belajar ya, sehingga di bagian ini dia bilang pembelajaran tervalidasi ya, validated learning ya, bukanlah pembenaran atau rasionalisasi untuk menyembunyikan kegagalan, melainkan metode yang cermat untuk mendemonstrasikan kemajuan startup yang beroperasi di tengah-tengah iklim ketidakpastian ekstrim. Jadi problemnya dengan startup ya, seperti yang Bapak Ibu udah lihat dengan teori-teori yang lalu ya, adalah startup itu kan nggak punya pasar konvensional. Jadi nggak bisa survei pasar. Kita nggak tahu siapa yang bakal suka pakai produknya, terutama kalau produknya disruptif dan benar-benar baru, begitu ya. Nah, sehingga terus gimana caranya membesarkan produk? Ya harus belajar sembari launching, begitu ya. Dan biasanya seringnya orang tuh maunya kalau launching cerita yang bagus-bagus doang, nggak ada cara menangkap indikator yang penting dari produknya. Pokoknya bagus, pokoknya ada investor, pokoknya bakar uang ya. Tapi kalau kayak gitu doang, nanti produknya kan sebenarnya nggak bagus ya, cuma merasionalisasi aja. Nanti lama-lama begitu uang habis terus kandas. Ya. Nah, jadi nggak boleh kayak gitu, kata Eric Ries ya. Nah, kita lihat lagi ya beberapa bagian ini ya. Nah, di sini ada ini ya. Jadi dia buat semacam apa aplikasinya itu ya. Bapak Ibu bisa baca sih di bukunya ya. Tapi waktu mereka buat aplikasi ya ceritanya adalah mereka punya ide-ide tertentu ya bahwa pasti user tuh suka ini atau itu. Atau kalau mereka nggak apa cepat take up apa produknya, maka mungkin mereka punya kesulitan teknis ini atau itu gitu ya. Nah, tapi itu kan dugaan-dugaan ya. Sehingga mereka buat fitur banyak ini itu ya, tapi yang benar-benar akhirnya dipakai user biasanya sedikit ya. Sehingga katanya Riz, kalau kita tuh kerjanya ngembangin fitur aja terus ya, tapi nggak ada orang yang pakai ya. Akhirnya ya produknya gagal ya. Karena kita nggak mengukur indikator yang betul-betul kepuasan pengguna, kenapa orang sampai pakai. Ya ini di sini ada tulisan kami kira orang-orang kesulitan mempelajari perangkat lunak baru dan mentransfer daftar teman. Para konsumen menepis asumsi keliru tersebut ya. Jadi ada asumsi-asumsi yang oh mungkin konsumen susah ini susah itu ternyata enggak gitu ya. Nah, tapi banyak juga asumsi bahwa dan terutama di dunia teknologi ya, bahwa kalau kita buat orang pasti pakai. Masalahnya enggak. Ya, apa yang diduga akan dipakai orang mungkin aja enggak ya, sehingga perlu semacam kejujuran ya dan ketajaman untuk mengukur apa sih yang benar-benar dipakai ya, terus sisanya buang.
Kalau Bapak Ibu baca ceritanya Google ya, Google tuh punya tradisi gitu juga, bahwa kan Bapak Ibu lah pakai lah ya banyak aplikasinya Google yang hebat-hebat ya. Google Map lah, Waze lah, macam-macam hal ya dari Google ya. Eh, tapi produk yang mati ya, mereka mulai teknologinya startup dan sebagainya, terus akhirnya mati, terus ditutup proyeknya itu jauh lebih banyak mungkin yang Bapak Ibu nggak tahu. Jadi dia tuh selalu Google itu inovasi ya, coba-coba, kalau nggak bisa hidup bunuh. Terus yang apa ternyata user tuh pakai ya, tambah tambah gedein grupnya, kembangin lagi lebih lanjut dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kayak semacam Google itu ya, kalau Bapak Ibu lihat ceritanya ya, baca buku-bukunya ya, mereka itu menerapkan lean startup itu ya, tapi dengan sangat instingtif gitu. Jadi nggak usah perlu teorinya Eric Ries ya, langsung timnya mereka cara kerjanya gitu. Jadi nggak pernah mau invest gede-gedean di project-project tertentu, dibiarinin aja projectnya. Kalau ternyata bagus terus hidup baru ditambah. Kalau ini apa ternyata nggak bagus, nggak ada orang pakai, dibunuh dengan cepat dan dibunuh dengan diam-diam. Gitu. Jadi kalau ada project yang sukses di Google nggak gembar-gembor gede-gedean, kalau ada yang mati dibunuh juga dibiarin aja gitu aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu proyek ramping sudah ya pakai approach-nya Eric Ries tuh. Dan makanya Google juga banyak yang berhasil ya. Dengan cara demikian ada yang akhirnya jadi bagus begitu ya, karena benar-benar serving customer needs ya. Nah, menurut wacana berpikir ramping ya kata Eric Ries, nilai tambah adalah apa saja yang memberikan manfaat bagi konsumen. Hal lain selain itu adalah pemborosan. Nah, ini jadi yang utamanya ya. Kalau bikin produk, produk itu harus benar-benar menyelesaikan pain faktornya konsumen ya, bisa dibilang gitu. Kalau semua yang fancy-fancy apapun yang kesannya hebat tapi nggak dipakai, itu semua pemborosan. Itu semua nggak dibutuhkan gitu ya. Nah, ini ya sebenarnya cara berpikir ini, kalau Bapak Ibu ingat teori crossing the chasm ya, itu sama. Ya karena crossing the chasm itu Jeffrey Moore itu bilang ya, supaya bisa crossing the chasm ya, jurang itu kan antara apa early adopters dan innovators sampai ke majority market ya. Di situ kan ada jurang gitu ya. Tapi yang benar-benar akhirnya produk yang bisa nyebrang ya adalah yang ada compelling reason to buy. Artinya konsumen beneran make. Kalau konsumen nggak make, produknya fancy apa, ya akhirnya akan jatuh di jurang terus mati. Jadi pola berpikirnya sama nih sama Eric Ries ya. Jadi dengan kata lain, mulainya ramping, mulainya kecil aja, yang penting dipakai konsumen. Ya, terus abis itu kalau konsumen make, mulai ukur. Konsumen sukanya yang apa ya? Ada fitur apa yang suka, itu dikembangin. Sisanya yang kita pikir fiturnya hebat, matiin. Nggak usah ada, karena nggak ada orang pakai. Gitu ya. Jadi teorinya sederhana sih, tapi luar biasa powerful ya, karena makanya buku ini jadi terkenal ya, dibaca semua yang beraspirasi untuk startup. Karena orang startup uangnya terbatas, terus kalau dia bangun yang fancy-fancy tanpa benar-benar memahami ya customer itu pakainya apa ya, dan Bapak Ibu harus bayangkan bahwa disruptive product selalu customer itu nggak jelas ya, sehingga harus belajar di awal dengan cepat begitu ya. Nah, tanpa pembelajarannya seperti itu, udah pasti proyeknya kandas dan udah pasti nanti ditelan jurang ya. Nah, ini di halaman 37 masih chapter 3 ya, Eric Ries bilang, aktivitas apapun yang tidak menambah pengetahuan kita mengenai keinginan konsumen. Ya, jadi Bapak Ibu punya perusahaan terbatas orangnya, buat ngembangin produk terbatas juga kekuatannya, uang yang bisa dibakar juga terbatas. Apapun yang tidak menambah pengetahuan kita mengenai konsumen dapat dieliminasi. Ya, ramping banget. Pokoknya yang seramping-rampingnya sehingga produk itu bisa launching dan bisa membaca keinginan konsumen. Ya. Nah, saya menyebut metode ini sebagai pembelajaran tervalidasi ya. Jadi validated learning itu. Kalau mengklaim learning tapi nggak validated pakai data ya, berarti itu belum learning. Ya gitu ya. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu bikin website ya, katakanlah e-commerce sederhana buat startup ya. Kalau Bapak Ibu bikin startup e-commerce sendiri ya. Terus kalau Bapak Ibu nge-track ya, jumlah indikatornya adalah berapa banyak views ya, itu tuh indikator yang bisa jadi sampah. Tapi kalau Bapak Ibu nge-tracknya berapa banyak orang yang beli betulan,
dan beli barang apa ya. Nah, itu indikator betulan. Itu mulainya ramping gitu ya. Dan Eric Ries itu bilang ya eh, track itu ya yang bisa belajar tentang konsumen. Sisanya semua sampah. Sisanya semua bisa dieliminasi gitu ya. Karena yang lain semua makan uang ya kan. Nah, ini ya, validasinya gimana ya? Ini ada satu kalimat dari Eric Ries ya. Begitu kami banting setir dari strategi awal, situasi mulai berubah. Diarahkan oleh strategi yang superior, langkah-langkah pengembangan produk kami mulai menunjukkan hasil positif secara ajaib, bukan karena kami bekerja lebih keras, melainkan karena kami bekerja lebih cerdas menyesuaikan upaya kami dengan kebutuhan konsumen. Jadi kalau pas produk kita itu ya terukur ya, bisa lihat konsumen itu ngapain ya, terus apa yang dipakai ya. Maka kalau kita bikin fitur baru ya, terus angka pemakaian konsumen itu naik, maka itu tervalidasi itu. Ya tapi kalau kita bikin fitur ini itu, tapi nggak naik begitu ya, maka eh, ya berarti semua fitur yang lain itu bisa kita buang, yang nggak dipakai konsumen gitu ya. Bapak Ibu kan terbiasa di learn ya, di apa di ruang kelas yang dipakai dosen-dosennya. Learn itu fiturnya ya, mungkin ada puluhan itu yang bisa dipakai. Ya, tapi yang paling umum dipakai oleh dosen-dosen itu cuma ada tiga. Ya Pak James, izin. Oke. Nah yang dipakai dosen-dosen paling kuis ya, forum, assignment, sama material. Padahal learn itu bisa games, bisa macam-macam ini itu gitu ya. Nah, tapi kebanyakan dosen dan kebanyakan pengajar mungkin nggak suka pakai karena terlalu complicated, bukan membantu pembelajaran Bapak Ibu, tapi bikin susah. Baik bikin susah dosennya maupun bikin susah mahasiswanya gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngembangin fitur startup juga gitu ya, kadang berpikir, oh kalau fiturnya kita tambah, pokoknya nanti yang pakai tambah. Enggak gitu gitu ya. Ada fitur-fitur tertentu yang sangat signifikan yang akhirnya memang menambah jumlah pemakaian, ada yang enggak. Nah, membedakan itu dan bagaimana belajarnya secara tervalidasi itu menurut Eric Ries adalah satu-satunya cara mengembangkan startup yang baik ya, secara ramping itu ya. Nah, ini kalimat yang di kanan bawah ini ya. Inilah produktivitas sejati bagi startup secara sistematis menemukan apa yang tepat untuk dibuat gitu ya. Jadi nggak bisa beroperasi dengan pokoknya kita buat nanti orang pakai, nggak bisa gitu ya. Harus menemukan berdasarkan data benar-benar kelakuan konsumen apa yang tepat untuk dibuat untuk mereka. Karena dengan demikian itu yang bisa dijual ya. Nah, lalu ini ya, Lean Startup bukanlah kumpulan taktik tersendiri, melainkan prinsip untuk mengembangkan produk baru. Supaya bisa memetik pelajaran bernilai dari Lean Startup, kita mesti memahami prinsip-prinsip dasarnya. Ya itu, sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya belajar, minimum viable product ya, produk yang paling minimum yang bisa kita jual, tapi juga membuat kita belajar. Lalu kita mulai dari situ, belajar dari indikator yang signifikan, terus memperbaiki produknya dari situ. Ya. Nah, lalu di 6 ini adalah bagian keduanya yang menurut saya paling penting ya. Selain ide pembelajaran, menguji ya. Kita pikir kita belajar sesuatu, ngujinya gimana? Datanya benar meningkat atau enggak ya? Itu semacam ujiannya gitu ya. Itu harus built in ke dalam produknya sehingga bisa diambil datanya terus dievaluasi. Ya. Nah, ini kita lihat ya beberapa idenya Eric Ries ya. Jadi idenya adalah minimum viable product itu, ya. MVP istilahnya dia ya. Jadi MVP ini memberikan gambaran juga kita jangan bikin produk yang rumit, yang fiturnya hebat dan lain sebagainya, harga jualnya mahal, ya. Nggak bisa crossing the chasm. Buat produk yang kecil, yang mini, yang hanya menyasar satu niche market tertentu ya, kan itu logikanya crossing the chasm seperti itu ya. Lalu dari situ belajar, lalu dari situ ukur. Ya, jadi MVP tidak serta-merta merupakan produk terkecil yang terbayangkan, tetapi semata-mata merupakan cara tercepat
untuk menempuh keseluruhan siklus buat ukur pelajari dengan kadar usaha paling sedikit. Ya, jadi katanya Eric Ries adalah produk kita itu harus bisa siklus penuhnya, ya, yaitu bisa dibuat, bisa diukur, lalu bisa dipelajari ya dari ukuran itu apakah produk kita makin laku atau makin nggak laku atau sama aja. Ya kalau sama aja kan berarti fitur yang kita buat yang baru nggak berpengaruh gitu ya. Nah, bagaimana cara siklusnya ini kita buat dengan eh, effort yang paling sedikit ya. Terus kalau begitu kita mulai bisa belajar, disitulah produk kita mulai bisa berkembang. Ya. Nah, lalu di sini Riz bilang sebelum produk baru laku keras di pasar umum, produk tersebut harus laku dulu di antara pemakai awal. Nah, ini kembali konsepnya crossing the chasm ya, harus mulai dari niche market yang kecil. Kalau itu laku, terus jumlah pemakainya meningkat, fitur tertentu laku keras ya, dari situ kita bisa mulai ya. Jadi pembelajaran apa rampingnya mulai dari situ. Nah, mungkin segitu dulu kali Pak Nathan, Pak James, Bu Fitri atau Pak Yoga ya. Kalau mau bikin apa produk startup zaman sekarang pakai ChatGPT, produknya apa Pak? Kebayang nggak bisa bikin produk apa, Bapak Ibu? Atau kalau nggak teknologinya ChatGPT, pakai apapun mau buat startup, kebayang nggak ntar kalau lulus buat startup, mungkin startup seperti apa yang diidamkan? Ada bayangan? Pak Yoga monitor, Bu Fitri monitor. Wah, kayaknya pada nggak di tempat ya. Pak Nathan kalau mau bikin startup, startupnya seperti apa Pak? Iya Pak, ini menurut Bapak, maksud Bapak itu dari kita dapat eh, pemikirannya dari ChatGPT atau dari apanya Pak? Ya kalau misalnya mau pakai engine-nya ChatGPT bikin startup, kira-kira yang kebayang startupnya seperti apa Pak? Tapi nggak mesti itu. Pertanyaan berikutnya, nerapin lean startupnya yang model teorinya Eric Ries seperti apa kalau mau bikin startup yang seperti itu? Ini lempar-lemparan ide aja Pak. Oke. Misalnya kalau ada engine seperti ChatGPT itu ya Pak ya, kalau mau dijual, ChatGPT itu kan masih gratis ya Pak ya. Tapi dia bisa Iya, jualan sih. Kalau kita connect API-nya ke dia ya, dari komputer kita ada Python jalan connect ke dia, kita bisa ngelempar sesuatu terkontrol lewat API-nya, dia lempar balik sesuatu terus bayar per jumlah kata ya. Dia jualannya pakai token sih. Jadi dia sendiri ini apa mulai melakukan proyek jualan tuh ChatGPT ya. iya Pak. Em, dari AI-nya kita bisa buat itu buat kontrol gak sih Pak? Dari ChatGPT-nya. eh buat kontrol maksudnya gimana, Pak? Eh, buat kan saya pernah lihat ya Pak. Habis itu yang em, orang trading, tapi tradingnya pakai AI. Jadi AI itu yang pilih kalau jual belinya. Oh, robot trading itu kebanyakan bodong sih, Pak. Karena Kebanyakan ya Pak. iya, karena secara teoritis ya meramalkan bursa itu sangat sulit dan kalau tepat mungkin ilegal ya pakai insider trading atau insider information itu ilegal. Jadi Bukan inside sih Pak. iya di Lebih belakang ke biasanya sih jalanin algoritma prediction Pak di belakangnya pakai neural networks atau apa ya. Tapi eh, orang yang ngerti bursa biasanya asumsinya bursa saham itu unpredictable. emang iya sih Pak. Iya, jadi kalau aplikasinya itu saya rasa terbukti ya dengan banyak kasus, banyak yang bodong sih. Hmm. eh
Sebenarnya ya, kalau ChatGPT ya atau large language model itu dia kan spesialis sekali sebenarnya untuk solving problem bahasa ya. Jadi mungkin ya yang zaman sekarang sangat laku dijual ya bentuknya ya adalah itu aplikasi untuk belajar bahasa tuh. Duolingo itu salah satu yang pakai AI yang sangat berhasil tuh. Dan apa? Penerimaan program pemerintah ya untuk exchange baru-baru ini menerima testing dari TOEFL, IELTS, dan Duolingo. Jadi bayangin ya program beasiswa atau exchange resmi begitu ya, menerima hasil testing pakai eh, program Duolingo itu. Ya, sehingga acceptance dari pasar itu terbukti cukup kuat ya. Nah itu salah satu produk yang bisa dijual sih. Tapi kalau Bapak Ibu bikin produk buat belajar bahasa pakai ChatGPT atau pakai AI, kira-kira minimum viable produknya seperti apa ya, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa baru ya, terus Bapak Ibu disodorin ini ada produk nih, bayar gitu ya. Bapak Ibu mau produknya ngapain? Gimana caranya belajar bahasa yang paling enak dan paling cepat bisa? Ada ide nggak? Ada ide, Pak Nathan, gimana caranya belajar bahasa? Pernah belajar bahasa asing nggak, Pak? Atau Pak James? Saya Pak, Iya, Pak. pernah sih dulu Pak, tapi nggak belajar lewat AI di Oh, kelas langsung. nggak pakai software, nggak pernah nyobain software AI buat belajar bahasa ya? Nggak pernah sih Pak. Oh, oke. Iya. Kalau dibayangin sekarang, biasanya Bapak Ibu merasa orang yang berhasil belajar bahasa dengan cepat ya dari kehidupan, itu gimana mereka akhirnya caranya sih? Duolingo sih Pak, ngebantu dari yang saya tahu ya Pak. Kuliah ya? Enggak Pak, dari Duolingo kebayangannya ada Pak, kalau nggak salah sih, antara itu atau nggak kelas langsung. Oh, kelas langsung Dari atau yang saya Duolingo? dengar. Iya, iya. Nah, kalau Duolingo ya, atau saya nggak tahu, Bapak Ibu pasti belum pernah nyobain Duolingo juga ya. Katakanlah ada software yang bisa buat belajar bahasa, softwarenya pinginnya Bapak Ibu bisa ngapain sih? Belajar bahasa itu yang natural tuh seperti apa sih? Nggak pernah ngamatin ya, Bapak Ibu, orang belajar bahasa. Yang natural mah ngomong langsung sama orang lain kan Pak. Iya, praktek langsung. Pak Yoga juga nulis ya. Nah, biasanya kalau punya pacar orang asing itu ya yang berbahasa itu, terus sering dating, itu cepat banget bisanya. Karena kan terpaksa ngobrol, terus terpaksa pingin tahu oh dia itu gimana sih kehidupannya ya. Itu cepet banget, tahu-tahu bisa. Nah, jadi kalau apa manfaatin AI ya, sebenarnya kan ChatGPT itu juga secara langsung itu teman ngobrol ya. Sebenarnya kan gitu. Ya, tapi terus kalau pingin bisa dengan cepat dengan teman ngobrol itu, teman ngobrolnya mesti punya fitur apa menurut Bapak Ibu kalau buat belajar bahasa? Fitur apa yang menolong Bapak Ibu belajar bahasa? Nggak kebayang ya. Coba sebutkan dua fitur yang Bapak Ibu inginkan. Dua aja. Dari sebongkah software yang bisa buat belajar bahasa. Waktu saya berusaha belajar bahasa Jerman ya, yang setiap hari saya lakukan, waktu itu belum ada AI dan lain sebagainya. Duduk di perpustakaan, pinjam film berbahasa Jerman, buka kamus ya,
terus mati-matian denger dia ngomong apa sih gitu ya. Terus lihat di kamus. Kalau filmnya itu punya subtitle ya di bahasa Inggris itu lebih menolong ya karena dengan cepat bilang oh dia kalau mau ngomong gitu caranya begitu ya. Karena walaupun kita tahu katanya ya, kata dari kamusnya ya, tapi caranya dia ngomong di kehidupan sehari-hari dalam setting adegan tertentu di film kan bisa beda-beda ya. Nah kalau kita nggak pernah dengar caranya ngomong ya, cuma tahu arti kata di kamus ya, kita juga nggak bisa makainya di bahasa. Jadi berjam-jam tuh selain di kelas tuh kan kering ya belajarnya grammar, macam-macam vocab ya. Sisanya kalau ada waktu saya ke perpustakaan nonton film gitu ya. Jadi kalau ada apa eh, fitur belajar bahasa yang bagus ya. Tapi sekarang ada Netflix sih ya kalau untuk kebutuhan kayak gitu ya. Zaman dulu kalau harus apa eh, bioskop di Jerman itu nggak ada yang pakai subtitle. Jadi semuanya didubbing ke bahasa Jerman. Jadi susah belajarnya. Jadi terpaksa saya ke perpustakaan itu ya nonton film gitu. Nah, tapi zaman sekarang ada AI. Kalau ada AI, Bapak Ibu kalau punya AI buat belajar bahasa, pinginnya AI-nya jadi seperti apa? Pak James punya ide, Pak. Eh, Mungkin IA-nya bisa ngerti saya ngomong apa, maksudnya gimana, terus kalau salah dia bisa benerin. Nah, betul ya. Jadi itu semacam tutor ya. Kan kalau tutor guru harus bayar, terus dia nggak sabar ya kali ya. Atau ada batas lah kesabarannya ya. Untuk 1 jam ini aja gitu. Tapi kalau sepanjang hari nemenin kita ya, terus kita berusaha ngomong, AI-nya mungkin paham kita salah-salah, terus betulin ya pelan-pelan ya. Nah itu sangat menolong tuh. Ya terus kalau dia bisa pilih topik ya, misalnya, oh mari sama-sama ke restoran ya. Terus belajarnya kata-kata tentang makanan atau oh mari sama-sama ke mana ya terus vocabnya nambah di bagian-bagian tertentu ya. Nah, terus dia bisa betulin betulin setiap kali gitu ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu ya itu sangat sangat menolong ya. Dan karena banyak orang dari pacaran belajar bahasa cepet ya. Kalau itu bisa dikasih semacam fitur ya, oh dia punya personality tertentu gitu ya, apa eh, calon pacar yang menarik terus punya vocab bahasa tertentu terus mari ngobrol gitu tentang kehidupan ya nah itu lebih cepat lagi kali ya kalau ada fitur itu ya. Nah ini ya teorinya Eric Ries adalah ya kalau kita bisa mau punya startup semacam itu ya buat minimum viable produknya ya buat yang paling sederhana yang semua orang mungkin bisa pakai ya. Eh, Terus jangan punya fitur yang berlebih-lebihan ya. Ini misalnya di sini dibilang Riz itu bilang walaupun begitu karena kebanyakan entrepreneur dan staf pengembang produk kerap melebih-lebihkan jumlah fitur yang dibutuhkan dalam minimum viable product, lebih baik Anda mencamkan ini. Bila mana bimbang, sederhanakan saja. Jadi pola berpikirnya Eric Ries itu lebih ramping selalu lebih baik. Kalau ragu-ragu, buang fiturnya gitu ya karena apa kalau mau ditambah fitur itu harus tervalidasi ya. Oh bahwa memang dipakai dan bahwa itu memang disukain. Ya kalau nggak disukain, nggak pernah dipakai, yang pakai dikit buang aja. Ya terus coba lagi yang lain ya. Tapi begitu coba sesuatu yang baru lagi ya fitur yang baru, fitur itu harus bisa diukur juga dengan cepat. Terus kalau fitur itu disukai ya dikembangkan di situ. Terus yang lain ditinggalin. Gitu. Jadi selalu ramping yang gagal buang, yang berhasil doang dipelihara, tambah besar, tambah hebat gitu. Nah, lama-lama produk itu jadi beneran bagus ya. Jadi kayak ngukir kayu gitu pelan-pelan gitu ya. Tapi setiap kali harus bisa diukur, terus divalidasi pakai data ya. Sehingga di sini Riz bilang ya di halaman sebelah kanan nih halaman 83 inti dari minimum viable product adalah pekerjaan tambahan di luar yang dibutuhkan untuk memulai pembelajaran merupakan sebentuk pemborosan. Jadi kalau ada fitur yang kita nggak bisa buat belajar, apa konsumen benar suka atau enggak ya, itu pemborosan. Sekalipun pekerjaan-pekerjaan tersebut mulanya terkesan penting. Ya jadi kalau apa
developer startup itu bisa aja berdebat panjang lebar ya, ini harusnya semua orang butuh dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak tervalidasi, nggak di launching, terus beneran dipakai orang, terus kita bener tahu itu payah atau bener bagus gitu ya, maka itu nggak ada gunanya semua. Ya, jadi bisa terkesan penting kalau nggak dibuktikan, nggak diukur, semuanya sampah, begitu ya. Nah, ya dulu ada produk yang namanya Dropbox ya. Itu dulu startup juga tuh, karena orang dulu nyimpen file di cloud gitu ya, itu menghasilkan kesulitan tersendiri ya untuk di handling. Jadi ada perusahaan ini Dropbox yang apa eh, cukup laku ya. Tapi zaman sekarang kan karena cloud itu standar ya, cloud apa SharePoint, OneDrive, G Drive itu standar semua ya. Cuman cikal bakalnya pola-pola itu seperti Dropbox sebenarnya. Cuman udah diakuisisi ke dalam sistem yang lebih stabil, lebih established, terus dimanfaatkan semua orang ya di platform-platform yang lebih besar gitu ya. Tapi Bapak Ibu bayangin waktu mulai ya bikin semacam tempat penyimpanan di awan, kan kita tetap bisa mengkonsep fitur apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya ya. Nah, di situ tuh letak kesulitannya jadi startup ya. Dan apa pendiriannya si Eric Ries adalah mulai dengan ramping, selalu nguji, selalu validasi yang apa pemborosan buang gitu ya. Karena ininya approach-nya dia approach ramping gitu ya. Eh Iya, jadi mengamati apa pemakaian produk dari konsumen dan mengukur ya itu selalu menjadi sangat penting ya di buku ini. Kalau Bapak Ibu baca yang bagian-bagian yang di highlight itu selalu seperti itu tuh ininya apa nuansanya ya. Nah ini di halaman 88 ya. Akan tetapi sepanjang perjalanan tersebut fokus tim pengembangan produk adalah memperluas skala aktivitas tertentu yang sudah berhasil, bukan menginvestasikan sumber daya untuk sesuatu yang barangkali bisa sukses pada masa mendatang gitu ya. Jadi ini kembali bagian dari pendekatan ramping itu ya, yang berhasil ya invest lebih bagus lagi karena udah terbukti itu dipakai sama konsumen gitu ya. Kalau punya uang terbatas untuk dibakar, bakar ke situ. Ya, kalau kita cuma pikir-pikir, oh ini nanti bakal bisa bagus ya kalau ada fitur ini, nggak usah. Karena biar bagaimanapun resource buat startup itu terbatas. Ya, mulai dengan ramping, dapat keuntungan dengan ramping juga. Ya, karena kalau nggak ramping ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, itu akan langsung termakan dengan ini Innovators Dilemma. Bapak Ibu bayangin ya, di awal Innovators Dilemma itu kan perusahaan-perusahaan gajah semua ya, Kodak, Fuji, Nokia, Motorola ya. Nah, perusahaan gajah itu nggak bisa mulai produk yang mulai dari kecil untung kecil karena mereka cost-nya besar. Ya, nah kalau startup mereka nggak gajah, mereka kecil, mereka tapi uangnya untuk dibakar terbatas, mereka ramping aja. Ya jadi ini apa postur startup yang benar. Startup itu harus ramping gitu ya. Dan even kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan ya, katakanlah nanti ya, terus memulai project baru ya, banyak pendekatan itu berhasil dengan cara ramping juga sih. Ya jadi kalau Bapak Ibu di satu perusahaan nggak pernah ada orang yang nyoba ya hal tertentu ya, Bapak Ibu jangan langsung ke apa minta dukungan dana besar dari bos, nggak bakal dikasih gitu ya. Jadi mulai kecil dulu. Ya terus pikir ya, kalau project itu ya bisa serving orang, sebenarnya apanya sih yang penting dari project itu? Fiturnya apa gitu ya. Terus pakai dana yang ada yang sederhana buat ya. Terus ukur ya, benar nggak orang pakai? Ya benar nggak berguna buat orang gitu ya. Nah kalau ternyata terbukti berguna ya, habis itu ke bos terus bilang ya, ini loh Pak, ada project kecil, ini berguna. Dan terbukti udah meningkatkan ini dan itu ya. Terus begitu kita bilang, tapi sekarang butuh funding nih. Karena untuk memperbesar yang itu yang memang dipakai orang, butuh pendanaan lebih. Nah itu pasti dikasih. Karena mulainya ramping ya, terus terbukti dari yang kecil itu bisa jalan. Ya, tapi kalau langsung gebrak meja bilang, saya butuh dana segini, karena ini project besar, bisa mengubah dunia ya. Itu bos yang berpengalaman nggak bakal percaya.
Ya, jadi semacam lean startup thinking itu ya, even di dalam skala kecil, di dalam perusahaan bikin project kecil itu juga berguna ya, dan kebanyakan bos yang berpengalaman, manajer yang pernah lihat jatuh bangun ya produk-produk baru akan berpikirnya pakai pendekatan ramping yang semacam ini sih. Ya. Hmm. Ya, ini kembali ya. Sebenarnya dari bab 3 dan bab 6 ini berulang-ulang ya. eh, Hal yang sama yang ditekankan ya. Misalnya di sebelah kiri bawah ini ya. Para konsumen tidak peduli pada lamanya sesuatu dibuat ya. Yang mereka pedulikan adalah kegunaan. Jadi kalau dibuatnya agak lama tapi beneran berguna, konsumen mau. Ya, tapi kesannya hebat, cuman nggak berguna, konsumen nggak mau. Ya. Terus di sini dibilang ketika membuat minimum viable product, ingat saja aturan sederhana ini baik-baik. Enyahkan fitur, proses, atau kegiatan apa saja yang tidak secara langsung memberikan pelajaran yang ingin Anda petik. Jadi konsep belajar itu ya di chapter 6 ini masih terus ada ya. Karena kita membangun produk harus bisa belajar konsumen maunya apa, harus bisa diukur ya, ada pengukurannya. Habis itu dengan demikian kita bisa belajar yang tervalidasi. Ya, jadi konsepnya terus begitu tuh, waktu ngembangin produk sampai akhirnya produk itu makin lama makin bagus, dan bagusnya itu terbukti karena memang dipakai dan ada indikatornya peningkatan pemakaian itu seperti apa. Ya. Lalu mungkin ini ya di halaman 97 ini yang penting sekali juga ya. Satu-satunya cara meraih kemenangan adalah dengan belajar lebih cepat daripada yang lain. Jadi kalau company kompetitor startup lain itu mulai dengan tidak ramping ya, terus bakar uang dengan tidak disiplin ya. Sementara startup yang disiplin itu mulainya ramping, bakar uang secukupnya, ngukur konsumen setiap kali ya, terus yang berhasil di situ ditingkatkan terus ya. Nanti dengan bakar uang yang sama ya, yang pendekatannya ramping itu tahu-tahu produknya jauh lebih cepat menjadi matang dibanding yang nggak disiplin dan nggak ramping ya startupnya ya. Dan di tengah-tengah kondisi pasar yang nggak jelas karena produknya disruptif, berusaha crossing the chasm dan lain sebagainya, yang ramping dan belajarnya jauh lebih cepat itu yang nanti yang survive ya. Sisanya bakar uang investor, uangnya habis terus bangkrut perusahaannya gitu ya, terus digantikan oleh yang lain gitu ya. Nah, jadi makanya saya ingin mendiskusikan buku ini juga ya, karena tampaknya settingnya apapun ya, bukan mesti perusahaan startup gitu aja ya, tapi settingnya apapun, project yang dimulai itu kalau mulainya ramping tampaknya punya keberhasilan yang cukup tinggi sih. Ya karena disukai, nggak menghabiskan banyak resource, nggak punya fitur-fitur sampah yang sebenarnya nggak berguna ya. Lalu orang tuh fokus ya kepada pembelajaran yang setiap kali punya potensi besar meningkatkan kualitas produknya. Ya, jadi kalau pendekatannya seperti itu terus disiplin, tingkat keberhasilannya nanti lebih tinggi. Ya. Nah, sampai di situ sih pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan berguna ya buat Bapak Ibu, baik memulai project di perusahaan ya, terutama project yang baru sekali yang belum pernah ada orang yang mau cobain gitu ya, atau beneran bikin startup company. Ada pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Terus Bapak Ibu ngerjain chattingnya ya. Saya tunggu ya. Kalau pada nggak posting saya nggak bisa nilai ya. Terus minggu depan kita libur, 2 minggu lagi ketemu kita debat ya. Pak Yoga nanti pilih lawan ya Pak ya buat debat ya. Sejauh ini juara bertahannya Bu Fitri sih. Jadi kalau mau seru Pak Yoga lawan Bu Fitri ya. Oke, nanti kita setujui di grup WA ya. Klaimnya Pak Yoga itu tuh yang termasuk bisa kita mainkan dan cukup menarik nih. Ya. Thank you Bapak Ibu perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Semoga Tuhan menolong menghayati kebaikan yang telah Tuhan berikan ya di kehidupan kita masing-masing.